Hari ini jalan yang biasa saya lewati berubah menjadi sungai. Hujan tadi malam sangat lebat. Ini adalah fenomena yang berulang setiap tahun. Hujan lebat, banjir, dan yang tidak enak juga adalah hasil dari pembangkit listrik tenaga surya yang saya pakai di rumah, yang saya pakai di sepeda saya. Itu akan sedikit sekali hasil penambangan energinya. Ya, bisa dibilang rekor ya. Nah, ini hanya mencegah pikiran negatif saya sambil menunggu kemacetan ini ya. Supaya tidak melulu berpikiran negatif untuk menyikapi kondisi. Teman-teman, jika teman-teman melihat video-video saya dalam sebulan ini, saya sedang berusaha untuk mempraktekkan pikiran atau kebiasaan berpikiran positif itu. Misalnya saya menyikapi kenaikan BBM dengan mengubah sepeda ondel saya menjadi sepeda bertenaga surya. Saya juga mengubah pompa air untuk irigasi sawah saya yang semula mengandalkan diesel, saya ubah dengan menjadi pompa air bertenaga surya. Mengapa kita tidak berpikiran kreatif juga untuk menyikapi banjir tahunan ini ya? Jelas-jelas kalau menggerutu tidak akan ada solusi. Mengapa kita tidak berpikiran kreatif saja? Setidaknya memiliki imajinasi ya tentang kondisi ini. Dengan keinginan-keinginan, imajinasi itu perlu ya. Ya, teman-teman perlu mengingat kembali ya bahwa puncak-puncak peradaban yang kita saksikan atau alami akhir-akhir ini adalah hasil dari dua fenomena yang menjadi kebiasaan manusia ya. Yang pertama, peradaban itu muncul sebagai hasil dari upaya manusia untuk mengatasi persoalan hidup. Ya, kalau semula menumbuk padi dengan lesung itu lambat dan butuh tenaga, maka orang berusaha mengatasi itu dengan menciptakan mesin penggiling misalnya. Yang kedua adalah peradaban manusia ini hasil dari imajinasi atau khayalan. Betul tidak? Dulu kita hanya menyaksikan orang memerintah TV, kulkas, mesin cuci hanya dengan suara saja. Itu hanya di film-film saja. Nah, sekarang teknologi itu sudah menjadi teknologi populer ya. Dengan menggunakan Internet of Things, kita dapat memanfaatkan handphone untuk mengendalikan bermacam-macam peralatan kita ya. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Dulu komunikasi tatap muka jarak jauh itu hanya ada di film-film ya. Sekarang bahkan anak-anak kita sekolah dengan menggunakan handphone dan bisa saling bertatap muka dengan gurunya. Ya, ini kenyataan yang kita lihat ya. Makanya tentang banjir ini, mengapa kita tidak melihatnya sebagai tantangan untuk kreatif, solutif, ya, inovatif, apapun itu. Bisa tidak kita belajar dari sejarah itu untuk membebaskan imajinasi ya, untuk mengatasi ini ya. Ya, syukur-syukur ya masa mendatang itu tidak akan lebih buruk lagi ya. Kita tahu kondisi dunia lagi ada konflik yang sangat berisiko memunculkan misalnya perang dunia ketiga misalnya. Nah, kalau sekarang saja harga BBM sudah naik, nah kalau sampai terjadi semacam itu bagaimana? Itu ya. Mudah-mudahan pemanasan global itu tidak terus-terusan, sehingga memungkinkan terjadinya pencairan es di kutub-kutub bumi ini, dan itu akan berisiko lebih banyak lagi menimbulkan banjir. Mari kita membiasakan untuk berimajinasi, siapa tahu imajinasi kita, mimpi kita itu dapat menjadi solusi persoalan-persoalan di masa mendatang, sekecil apapun.